Sejarah kuno Indonesia, khususnya di tanah Jawa, menyimpan beragam kisah dari para raja Jawa yang memimpin kerajaannya. Salah satunya yang terkenal yakni Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel Singosari. Siapakah Ken Arok sebenarnya? Benarkah ia seorang petualang dari desa yang berhasil menjadi raja? Bukhari, pakar epigrafi dan sejarah kuno Indonesia, menerbitkan sebuah buku berjudul Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti. Ia mengungkap bahwa dalam suatu masyarakat yang masih memegang teguh catur warna seperti yang tercermin dalam kitab-kitab hukum dan prasasti, sepertinya tidak mungkin seorang petani yang setinggi-tingginya masuk kasta waisya, bahkan tidak mustahil masuk kasta sudra, mampu merebut kekuasaan penguasa dengan mudah. Lebih jauh jika tidak mungkin para Brahmana mau mendekatinya. Dalam kitab Pararaton dikatakan bahwa ibu Ken Arok pada suatu hari dihadang oleh Dewa Brahma dan disetubuhi. 5 hari kemudian suami perempuan itu meninggal. Setelah bayi yang dikandung lahir, dibuanglah bayi itu yang ternyata mempunyai mukjizat dapat mengeluarkan sinar dari tubuhnya. Sejarawan R.B. Mulyana mengatakan bahwa suami itu meninggal karena ngenes. Kasus asusila tersebut merupakan tindak pidana yang pada waktu itu disebut dengan pradara dalam kitab-kitab hukum. Berdasarkan aturan yang berlaku, ada pasal yang memperbolehkan si suami dari perempuan yang disetubuhi untuk menghabisi pelaku. Lantas, mengapa bukan pelaku dan justru suami sah yang meninggal? Ungkapnya. Bukhari berasumsi bahwa pengarang kitab Pararaton berusaha menutupi kenyataan bahwa orang yang menyetubuhi ibu Ken Arok merupakan penguasa wilayah di sana. Sebagai penguasa atau San Amawa bumi, ia kebal hukum hingga mampu menyingkirkan laki-laki yang sudah menjadi suami sah dari perempuan yang disukainya, papar Bukhari. Ken Arok yang dikaruniai kemampuan mengeluarkan sinar dari tubuhnya tak lain merupakan anak dari San Amawa bumi, tema yang umum dalam kesastraan Indonesia, bahwa kemampuan istimewa itu sebagai tanda bahwa Ken Arok merupakan keturunan bangsawan yang mungkin akan menjadi raja atau menurunkan raja-raja pungkasnya. Bayi Ken Arok yang dibuang ibunya mengeluarkan sinar di malam hari, dan mukjizat itu masih ada padanya waktu ia sudah dewasa. Berganti-ganti ia mendatangkan bencana dan keuntungan kepada orang yang diikutinya. Selanjutnya, ia hidup mengembara sebagai pencuri, perampok, pencari wanita, dan pembunuh, hingga dikejar-kejar oleh rakyat serta utusan Tumapel atas perintah Raja Daha. Tetapi ia selalu dapat lolos dari kejaran berkat bantuan dewa-dewa. Ia diaku anak Dewa Siwa dan dikatakan penjelmaan Dewa Wisnu dengan perantara pendeta Loh Gawe. Ia dapat diterima menghambakan diri pada San Aku di Tumapel, Tunggul Ametung. Tidak lama kemudian Ken Arok tertarik dengan istri muda Tunggul Ametung, Ken Dedes, yang juga mempunyai mukjizat mengeluarkan sinar. Maka Ken Arok menghabisi Tunggul Ametung dengan memperistri Ken Dedes, yang waktu itu tengah hamil 3 bulan. Ken Arok kemudian menggantikan Tunggul Ametung sebagai Aku di Tumapel, dan semua itu dibiarkan saja oleh keluarga Tunggul Ametung dan rakyat Tumapel. Setelah 40 tahun menjadi Aku di Tumapel, di bawah kekuasaan Maharaja Daha, Ken Arok didatangi oleh para Brahmana dari Daha
yang tidak setuju dengan sikap sang maharaja terhadap kaum mereka. Mereka kemudian menobatkan Arok sebagai raja di Tumapel dengan gelar Sri Rajasa San Amurwabhumi. Kemudian ia menyerang Daha setelah minta izin kepada para pendeta untuk memakai nama Batara Guru, sebab Raja Daha dan Gendis mengatakan bahwa hanya kalau Batara Guru sendiri turun ke dunia, maka kerajaannya dapat dikalahkan. Maka dalam peperangan di sebuah Uttara Gentar, Daha dapat dikalahkan dari Sri Rajasa menjadi Maharaja di Tumapel pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok dengan mudah diterima pengabdiannya oleh Tunggul Ametung San Aku Tumapel, meskipun Tunggul Ametung pernah memerintahkan menangkap si penjahat yang mengacau di Tumapel. Tak hanya itu, mengingat pula bahwa setelah ia berhasil menghabisi Tunggul Ametung, dengan mudah ia dapat memperistrikan Dedes, serta menggantikan kedudukan sebagai Aku di Tumapel tanpa ada campur tangan dari rakyat dan kaum keluarga Tunggul Ametung. Bukhari berpendapat bahwa San Amawabhumi yang menyetubuhi ibu Ken Arok, Ken Endog, adalah Tunggul Ametung sendiri. Ken Endog sepertinya juga tidak dibawa ke Puri. Itulah sebabnya negara Kertagama yang merupakan syair pujaan untuk raja dan dinastinya menyebut Rajasa sebagai keturunan dewa yang lahir tanpa melalui kandungan atau tidak beribu, ungkap Bukhari. Negara Kertagama juga mengungkap bahwa seorang penguasa tidak terlalu terikat oleh norma-norma kesusilaan yang umum terhadap wanita rakyatnya. Hal itu tercermin dari kitab Negara Kertagama yang mengatakan bahwa gadis-gadis yang cantik di Janggala dan Kadiri dipilih sebanyak-banyaknya. Demikian pula yang tertawan dari keraton-keraton yang lain, mana yang cantik dibawa masuk ke dalam istana Majapahit. Tunggul Ametung juga memiliki sifat serupa. Dalam kitab Pararaton dikatakan bahwa setelah ia mendengar ada serangan pendeta di Pawoyin, Empu Purwa yang mempunyai anak perempuan yang terkenal cantik bernama Ken Dedes, segera ia pergi ke Pawijen, ke tempat tinggal Empu Purwa. Ia sangat terpesona oleh kecantikan Dedes, dan tanpa izin sang ayah yang kebetulan sedang tidak berada di pertapaan. Menurut urutan ceritanya dalam kitab Pararaton, Ken Dedes dibawa ke Tumapel setelah agak lama Ken Arok diterima, dan tentunya diakui anak oleh Tunggul Ametung. Dapat dibayangkan bahwa dalam hal ini Ken Dedes lebih layak menjadi istri Ken Arok, sehingga tidak mengherankan jika Ken Arok kemudian jatuh cinta kepada istri muda ayahnya sendiri. Motif menghabisi Tunggul Ametung oleh Ken Arok mungkin pertama-tama soal cinta, atau kedua mungkin menyangkut hak waris sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, atau anak dari selir yang tidak dimasukkan ke dalam puri. Tentu Ken Arok tidak berhak atas warisan apa-apa, terlebih jika Tunggul Ametung mempunyai anak dan istri utama. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Dewa Brahma miling-miling karena ingin mempunyai anak. Dapat ditafsirkan bahwa Tunggul Ametung mungkin belum menetapkan istri utama sebelum memperistrikan Ken Dedes. Maka setelah Tunggul Ametung memperistrikan Ken Dedes dan mungkin menjadikan istri utama, lalu kemudian ia mengandung, Ken Arok merencanakan penghabisi atas ayahnya sebelum si bayi lahir. Setelah ia berhasil merebut posisi Tunggul Ametung,
baru segala kekuasaan dan warisan wilayah Tumapel jatuh kepadanya, bukan ke anak di kandungan Ken Dedes. Ken Arok disebut penjelmaan Wisnu dan didaku sebagai anak Siwa dengan mujizat mampu mengeluarkan sinar. Memang sudah sesuai dengan anggapan nenek moyang kita bahwa raja harus mempunyai sifat-sifat kedewaan. Banyak berbagai prasasti yang menunjukkan bahwa raja sangat memperhatikan keluh kesah rakyatnya dan tidak memerintah secara sewenang-wenang. Satu hal yang bertentangan dengan penggambaran hidup Ken Arok yakni masa mudanya yang dilukiskan sebagai pencuri, pembegal, penghabis, dan pemerkaus. Ia melakukan hal-hal yang jauh di penggambaran ideal seorang raja, sebagaimana ditulis dalam kitab Ramayan Kakawin yang menyebut bahwa raja harus memiliki sifat-sifat ke-8 orang dewa, penjaga mata angin yang pokoknya harus berbudi luhur, adil, bijaksana, dan mulia. Kemudian rencana untuk menghabisi Tunggul Ametung, Ken Arok memesan sebuah keris kepada Empu Gandring, seorang empu di Tumapel. Namun Ken Arok tidak sabar menunggu pembuatan keris yang membutuhkan waktu lama untuk menjadi senjata yang ampuh. Ia marah, lalu merebut keris yang belum selesai dan menikam tubuh pembuatnya. Menjelang ajal, Empu Gandring mengutuk bahwa Ken Arok akan mati di ujung keris dan keris akan meminta korban 7 nyawa. Lalu Ken Arok meminjamkan keris tersebut kepada temannya yang senang pamer, yaitu Kebo Ijo. Kebo Ijo memamerkan keris itu kepada teman-teman prajuritnya bahwa keris tersebut adalah miliknya. Suatu saat Ken Arok mencuri keris dari Kebo Ijo lalu menggunakannya untuk menghabisi Tunggul Ametung. Dengan sendirinya tuduhan jatuh kepada Kebo Ijo. Sementara Ken Arok berhasil menggantikan kedudukan Tunggul Ametung sebagai aku dan menikahi Ken Dedes. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes melahirkan anak-anak mereka yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Anging Baya, serta Dewi Rimbu. Ken Arok juga beristrikan Ken Umang sebagai selir. Perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Regola, serta Dewi Rambi. Sedangkan anak yang dikandung Tunggul Ametung diberi nama Anusapati. Melansir buku Ensiklopedia Kerajaan-Kerajaan Nusantara 2010 oleh Hari Sinarsi, Ken Arok kemudian mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel. Namun Ken Arok merasa tidak puas dan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, Ken Arok kemudian memutuskan untuk menyerang kerajaan Daha yang saat itu masih dipimpin oleh Raja Kertajaya. Bersama dengan itu terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kadiri, dengan kaum Brahmana pada 1221 Masehi. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Arok. Perang melawan Kadiri lantas meletus di desa Genter, hingga akhirnya kerajaan tersebut dapat ditaklukkan. Semua wilayah Kediri kemudian disatukan ke dalam kerajaan Tumapel, yang kemudian lebih populer dengan sebutan Kerajaan Singosari. Pada pemerintahan Ken Arok di Singosari berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 Masehi hingga 1247 Masehi. Ken Arok meninggal dibunuh oleh Anusapati, anak Tunggul Ametung, dan Ken Dedes pada 1247. Anusapati membalas dendam ayahnya dengan menghabisi Ken Arok dengan keris Empu Gandring.
Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenangan, Malang.